Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur mari kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih Allah beri kenikmatan kesempatan, kenikmatan kesehatan badan, sehingga kita bisa bersama-sama menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum pelajaran kita mulai terlebih dahulu, mari kita tundukkan kepala, niatkan hati kita untuk semata-mata menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berdoa bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, tiba saatnya kita kepada bab yang kesekian tentang munakahat, atau tentang pernikahan atau tentang perkawinan. Standar kompetensi memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. Kemudian kompetensi dasar menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, menjelaskan hikmah perkawinan, dan yang ketiga menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia. Indikator yang pertama menjelaskan hukum Islam tentang talak, menjelaskan hukum Islam tentang rujuk, menjelaskan hikmah nikah, menjelaskan hikmah talak, menjelaskan hikmah rujuk, menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, dan yang terakhir menguraikan kompilasi hukum tentang perkawinan di Indonesia. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang pengertian nikah, hukum nikah, tujuan nikah, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah nikah, talak, iddah, rujuk, ilak, li'an, zihar, khuluk dan fasah, serta perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu, mari Bapak pimpin kita tadarus bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasya'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira.
Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalikum adna an la taqulu wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, pernikahan, ketentuan hukum Islam tentang pernikahan, pengertian munakahat. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah motivasi untuk mempelajari tentang pernikahan adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, yang artinya saya sholat, saya tidur, saya berpuasa, saya makan dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Kesimpulannya bahwa pernikahan adalah termasuk sunnah Rasul, sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasul, dan ketika itu dicontoh maka kita akan termasuk dalam golongan umatnya yang insya Allah akan bersama beliau di surga. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, al-hukmu yadurru ma'ilatihi adaman au ghairu adamin. Hukum itu tergantung dari alasannya. Ada dan tidaknya alasan, maka sangat menentukan tentang hukum tersebut. Demikian juga dengan nikah. Nikah di sini bisa terbagi menjadi 4. Nikah dihukumi sunnah bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. Orang dalam kondisi seperti ini dia disunnahkan untuk menikah, karena menikah adalah sunnah Rasul. Yang kedua, wajib. Hukum nikah menjadi wajib bagi yang ingin menikah, dia mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Yang ketiga, menikah akan menjadi makruh bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Kemudian yang terakhir, menikah hukumnya haram bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul berkata yang artinya, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan atau kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu penjaga baginya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan,
Menikah menjadi sunnah Rasul karena mempunyai tujuan yang sangat mulia. Di antara tujuan pernikahan yang pertama, seperti Allah firmankan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, menjadikan di antara keduanya perasaan kasih dan sayang. Tujuan nikah yang kedua adalah untuk memperoleh ketenangan hidup. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual atau birahi secara syah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang syah dalam masyarakat. Yang kelima, untuk mewujudkan keluarga bahagia baik dunia maupun akhirat. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, rukun nikah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Yang pertama, ada calon suami. Calon suami harus memenuhi syarat. Yang pertama, harus seorang laki-laki dewasa, beragama Islam, atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, kemudian bukan muhrim calon istrinya. Rukun yang kedua, adanya calon istri. Istri ini harus memenuhi syarat. Yang pertama, seorang wanita yang cukup umur. Yang kedua, bukan perempuan musyrik. Yang ketiga, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Yang keempat, bukan mahram calon suaminya. Yang kelima, tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh. Kemudian rukun nikah yang ketiga, ada wali nikah. Siapakah wali nikah? Wali yang menikahkan, mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Secara garis besar, pembagian wali nikah itu terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab, kemudian yang kedua ada wali hakim. Siapa wali hakim? Kepala negara yang beragama Islam di Indonesia. Wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama, dan Menteri Agama limpahkan kepada pembantunya kepala KUA di setiap kecamatan. Jadi wali hakim itu kalau di Indonesia adalah kepala KUA yang ada di setiap kecamatan. Kemudian wali nasab. Siapakah wali nasab? Wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkannya. Syarat seorang wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, yang pertama harus beragama Islam, yang kedua harus laki-laki, yang ketiga baligh dan berakal, yang keempat merdeka dan bukan hamba sahaya, yang kelima bersifat adil, yang keenam tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian rukun nikah yang selanjutnya adalah adanya dua orang saksi. Syarat saksi harus beragama Islam, harus laki-laki, harus baligh dan berakal sehat, kemudian harus dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Kemudian rukun nikah yang selanjutnya adalah adanya akad nikah atau ijab qabul. Apa itu ijab? Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Kemudian qabul adalah ucapan mempelai laki sebagai tanda penerimaan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan,
Muhrim. Pengertian muhrim, katanya baik itu calon suami atau calon istri itu tidak boleh ada hubungan muhrim. Muhrim secara bahasa berarti diharamkan dalam masalah fikih. Muhrim bermakna wanita yang haram untuk dinikah. Wanita yang haram untuk dinikahi karena keturunan. Ada ibu kandung dan seterusnya ke atas, artinya nenek, buyut dan lain sebagainya, terus ke atas. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, anak perempuan sekandung, cucu, ya kan? Ada lagi ke bawah anaknya, cucu, dan terus. Saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Kemudian karena ada pertalian muhrim dengan istri, ya misalnya adiknya istri atau emaknya istri, nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian karena perkawinan ibu dari istri anak tiri apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya, ibu tiri baik sudah dicerai atau belum, menantu baik yang sudah dicerai atau belum. Kemudian wanita yang haram dinikahi yang selanjutnya adalah karena hubungan sepersusuan, misalnya ibu yang menyusui atau saudara perempuan sesusuan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 Allah berfirman yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu, kemudian yang masih dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosalah kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, setelah pernikahan terjadi, setelah perkawinan terjadi, maka ada istilah yang tadinya calon suami sekarang menjadi suami, calon istri menjadi istri. Masing-masing dari kedua-duanya harus tahu kewajibannya masing-masing. Kewajiban suami dan istri, yang pertama suami, yang pertama memberi nafkah, yang kedua memimpin serta membimbing istri dan anak-anak, yang ketiga bergaul dengan istri dan anak-anak yang baik, yang keempat menjaga istri dan anak dari bencana, yang kelima membantu istri dalam tugas sehari-hari. Kemudian kewajiban istri taat patuh pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua memelihara diri serta kehormatan serta harta benda suami, membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga, menerima dan menghormati pemberian suami, hormat dan sopan pada suami dan keluarganya, memelihara, mengasuh dan mendidik anak. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, harus diperhatikan hal-hal yang dapat memutuskan perkawinan. Yang pertama adalah talak. Apa itu talak? Melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Itu disebut dengan talak. Kemudian yang kedua adalah ada li'an. Apa itu li'an? Sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dikarenakan suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi.
hati-hati seorang suami dalam menuduh istrinya berzina. Dia harus mampu mendatangkan 4 orang saksi. Kemudian yang selanjutnya khulu, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya. Kemudian ada lagi ila, yaitu sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Ya. Kemudian zihar, ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Inilah hal-hal yang bisa membatalkan nikah atau bisa memutuskan tali pernikahan. Kemudian setelah perkawinan putus itu ada yang namanya iddah. Apa itu iddah? Iddah yaitu masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Nah, lama masa iddah ini bervariasi. Yang pertama, apabila dia bercerai karena suami wafat, maka iddahnya adalah yang pertama 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil, baik sudah bercampur atau belum. Kemudian yang kedua, sampai melahirkan jika istri sedang hamil. Kemudian yang kedua, perceraian atau masa iddah karena talak, fasah dan khulu. Yang pertama, tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur. Siang nikah, sorenya cerai, mereka belum pernah campur berhubungan badan, maka besoknya nikah lagi nggak apa-apa, boleh, karena tidak ada masa iddah bagi istri yang belum pernah campur dengan suaminya. Kemudian yang kedua, bagi yang sudah bercampur itu yang pertama 3 kali suci bagi yang masih menstruasi. Kemudian 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasi atau menopause. Kemudian yang ketiga sampai melahirkan bagi istri yang sedang hamil. Nah, ketika terjadi sebuah perpisahan atau perkawinannya rusak, kemudian muncul penyesalan, boleh nggak balik lagi? Boleh. Dalam Islam ini disebut dengan rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk berarti kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dicerai dalam masa iddah. Nah, rujuk ini diperbolehkan ketika memenuhi rukun. Yang pertama, istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. Yang kedua, keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga, ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Yang keempat, ada sigot atau ucapan rujuk. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, bagaimana sih hukum rujuk dalam Islam? Hukum rujuk yang pertama wajib jika sebelum mentalak suami belum menyempurnakan pembagian waktunya. Kemudian yang kedua, rujuk menjadi haram manakala rujuknya suami untuk menyakiti istrinya atau mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, rujuk menjadi makruh jika perceraian lebih maslahat. Artinya apa? Daripada tetap bersama tapi banyak madorotnya, banyak hal negatifnya, mendingan sekalian pisah. Inilah yang dimaksud jika perceraian lebih maslahah, maka hukum rujuk menjadi makruh. Kemudian sunnah, rujuk menjadi sunnah jika rujuknya suami dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, hikmah pernikahan yang pertama, pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi oleh Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang syah. Yang kedua, melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab,
membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri, temon besan misalnya. Anak-anakku, yang selanjutnya yaitu pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia. Pernikahan diatur dalam Kepmen, ya, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154/1991 tentang pelaksanaan Inpres RI nomor 1/1991 tanggal 1991 mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan. Di situ dibahas pengertian dan tujuan pernikahan. Pengertian pernikahan dalam pasal 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anakku, di Indonesia syahnya pernikahan dalam pasal 4 dari kompilasi hukum Islam. Pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang menegaskan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Ya, jadi pernikahan itu hanya sah dilakukan dalam satu agama. Penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia dengan perumusan pasal 2 ayat 1, tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang selanjutnya akta nikah. Dalam pasal 7 ayat 1 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan secara resmi dan sah oleh pegawai pencatat nikah. Akta nikah mempunyai nama lain buku nikah, adalah surat keterangan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, yakni kantor urusan agama kecamatan. Di dalamnya memuat informasi tempat berlangsungnya pernikahan, yang terjadi pada hari kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan jam berapa telah terjadinya akad nikah antara seorang laki-laki yang bernama A dan seorang perempuan yang bernama B berikut para saksinya. Kawin hamil. Dalam pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan, 1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Yang kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran terlebih dahulu. Kalau dalam hukum Islam di sana dijelaskan la iddata lihamliz zina, bahwa tidak ada iddah bagi wanita yang hamil karena berbuat zina. Maka walaupun dalam kondisi hamil, dia tetap diperbolehkan untuk menikah. Kemudian yang ketiga, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, demikian penjelasan Bapak tentang munakahat. Semoga dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Sebagai penutup, nanti ini ada soal
silahkan kalian kerjakan pada buku catatan, kemudian hasilnya kalian foto, kalian upload pada link yang Bapak kirimkan di bawah ini. Demikian dari Bapak. Ingat pesan Bapak pada masa pandemi sekarang ini, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker kemanapun kalian pergi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.